to me, don't you hear? I only fell for you. I only fell for you, baby. Don't you let them see your fear. Promise not to shed a tear. I only fell for you. I only fell for you, baby. Dirilis ulang sama Vidi Aldino. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mulai dengan lagu ini juga lagi rekam ini. Oke. Saya Kamarudin Aziz. Saya Refki. Ya, beliau Refki Ahmad. Bagi yang suka menyelam dan punya akun sosial media Facebook, beliau kita sebut saja Iki. Iki ini adalah penyelam. Dia sudah sering tampil menceritakan keindahan Raja Ampat. Tetapi itu sebagai pengantar saja. Saya kira ada banyak cerita lain yang akan dia sampaikan. Ya. Iki, ini kita lagi di Jakarta nih. Untuk teman-teman semua, kayaknya kita perlu cerita apa-apa yang menjadi inspirasi, apa-apa yang menjadi pengalaman Iki yang bisa dibagikan untuk kawan-kawan kita terkait misalnya kecintaan pada selam. Ini awalnya dari mana bisa sampai jadi penyelam profesional? Dan saya cuma melihat peluang yang diberikan juga yang ditawarkan oleh senior saya di kelautan. Jika memang serius untuk lebih mendalami karena selama ini kan anak profesi kerja di kelautan itu sebagai LSM, PNS, apa dan sebagainya. Dan itu sejak tahun berapa mulai betul-betul yakin bahwa menyelam itu bisa menjadi bekal atau modal untuk Iki? Ya dari kuliah sih sebenarnya sudah ada pemikiran ini kalau saya serius menyelam akan mungkin bisa menghasilkan, bisa menghidupi saya tidak di keesokan harinya. Berapa lama kuliahnya di kampus itu? Udah berapa lama? Maksudnya menggeluti menjadi mahasiswa kemudian bisa menyelam? Lumayan lama saya. Lumayan lama. Saya itu adalah masa-masa yang indah. Oh, oke. Nah, di mana saya betul-betul sangat menikmati berorganisasi, berteman ke sana kemari, mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Di kampus organisasi apa aja yang diikuti? Saya pertama aktif juga di Senat pada saat itu. Senat? Dan juga saya ikut di organisasi Marine Science Diving Group. Dan juga saya ikut di organisasi kepecinta alaman Korpala Unhas. Korpala? Iya. Sangat sebenarnya kita sangat didukung karena kita kuliah di kelautan, otomatis kita akan mempelajari biota laut, karang, nama-nama karang, dan kita sudah tidak takut lagi untuk berhadapan langsung dengan laut. Saya juga ilmu kelautan, tapi saya tidak begitu mahir berenang. Kalau dimasuk di kelautan harus pandai berenang? Tidak. Karena kami akan diajari. Diajari, ada kuliahnya? Ada. Oke. Kuliahnya ada. Oke. Jadi Klub Selam Marine Science Diving Club ini yang menjadi tempat Iki bisa belajar selam dan dikasih sertifikat. Iya. Oke. Nah, kalau kemudian pengetahuan kelautannya ada, kemudian punya keterampilan menyelam, itu cukup nggak untuk selesai kuliah diandalkan? Untuk menjadi seorang penyelam profesional, saya pikir masih kurang ya. Karena setidaknya ada beberapa teknik-teknik menyelam yang level-level penyelaman itu yang memang kita harus ambil biar kita bisa lebih tahu bagaimana menyelam yang aman dan Jadi selesai kuliah saya sempat merantau ke Jakarta, terus sempat ke Sumatera, keliling lah. Ini ke Jakarta, ke Sumatera itu masih kaitannya dengan kelautan? Tidak, kerja serabutan gitu. Serabutan? Maksudnya gimana? Ada keahlian khusus kah di situ digunakan? Iya, kalau misalnya dipikir iya karena saya sempat kerja di pengeboran onshore, dan saya sempat juga kerja di Tanjung Priuk, kontainer gitu deh. Angkat kontainer gitu. Nah, ya ini menarik. Jadi ada kawan saya pernah kirim WhatsApp katanya
saya mau seperti Om Iki katanya. Kenapa? Dia banyak berkenalan sama bule-bule, berkenalan sama cewek-cewek yang suka nyelam. Saya bilang, kalau itu motifnya, saya kira semua orang juga pasti kepincut begitu toh. Nah ini berapa lama setelah selesai kuliah, kemudian betul-betul bekerja untuk yang berkaitan dengan penyelaman itu berapa tahun itu selangnya? Kebetulan pada saat itu saya merasa pekerjaan yang saya lakukan di rantauan ini bukan passion saya. Oh, oke, bukan passion saya. Oke. Dan basic saya sebagai kelautan kayaknya saya tidak pakai pada saat itu ya. Jadi saya memutuskan diri, saya coba. Menarik ini. Jadi ada kesadaran dari dalam ya, bahwa sungguhnya ini bukan pekerjaan atau passion saya. Ya. Itu karena memang murni dari dalam atau melihat orang lain atau ada teman yang mempengaruhi? Itu murni dari dalam. saya sendiri. Oke. Berarti keahlian nyelamnya masih ada dong waktu itu? Iya. Nah, itu sampai ke terdampar di Raja Ampat, bagaimana ceritanya? Iya, jadi pada saat itu saya sudah memutuskan diri untuk meninggalkan pekerjaan saya yang sebelumnya itu. Saya balik ke Makassar dan saya kembali masuk kampus. Ke kampus? Kuliah lagi? Enggak, cuma sekedar mencari informasi dan sebagainya. Bersosialisasi dengan adik-adik, masuk lagi ke organisasi MSDC, masuk lagi ke Porpala, ikut lagi kegiatan-kegiatannya. Tunggu. Kalau alumni datang ke kampus itu nggak disangka sebagai apa? Sebagai perusak suasana, tidak? Saya pikir tidak, karena saya masuk di organisasi. Sementara organisasi ini kan di luar dari fakultas itu, dia independen. Marine Science tadi itu? Iya. Oke. Apa tanggapan adik-adik ketika Iki datang ke sana? Mereka welcome ya. Apa yang mereka harapkan dari masuknya Iki di situ? Mereka mengajak bergabung di beberapa kegiatan. Seperti bergabung di pendidikan dasarnya. Kalaupun ada kegiatan jalan-jalan ke lapangan saya Tahun 2005 itu sertifikat yang dipegang waktu itu apa? Sertifikat pada saat itu saya SIMAS ya. Apa one star atau two star atau masih one star? Masih kayak saya dong. Sekarang sudah pakai sertifikat apa? Sekarang sudah PEDI. PEDI. Oke. Itu level apa mana? Saya dive master. Dive master. Dengan bekal itu yang sekarang digeluti ya. Iya. Oke. Nah ini 2005 kembali ke kampus, kemudian ke MSDC. 2010 kali. Oh 2011. Kan selesai 2007. 2007 kemudian 5 tahun merantau. Oh iya, sorry 2012. Iya. Oke. Ini menarik. Ada MSDC di situ. Kalau dengan organisasi alumni, misalnya ISLA atau ISKINDO, itu gimana? Iya. Saya sempat juga gabung dengan Lensa, NIPA. LSM ya? LSM. Di situ juga terhubung dengan ISLA. Oke. Nah, pada saat kembali kemudian dengan Lemsa, dengan organisasi seperti ISLA, apa yang diperoleh dari organisasi itu untuk misalnya keinginan Iki untuk kembali ke habitat awal itu, apa yang diperoleh dari situ? Informasi sebenarnya. Informasi. Oke. Dengan berinteraksi dengan alumni itu bisa dapat informasi. Iya. Artinya informasi itu yang mengantar ke Raja Ampat atau gimana? Oh ya? Siapa yang nggak tahu? Ada pada saat itu ada Kakak Lapong. Oke. Ini Lapong siapa di Lapong? Lapong siapa? Kak Lapong waktu dia salah satu mantan ketua dari Marine Science. Iya. Dia seorang instruktur. Dan bukti juga dengan Kak Edo. Edo siapa? Edo 9493. Edo 92 kali ya. 92, Oke. ya. Jadi ketemu dengan senior yang memang sudah menggeluti selam. Iya. Oke, Lapong. Apa yang disampaikan ke Iki? Dia cuma menawarkan, apa kamu sekarang kegiatannya apa? Maksud saya sekarang lagi tidak ada kegiatan, cuma sekedar begini bergaul. Oke. Kamu tertarik tidak untuk ini Kak Edo ya? Kak Edo, kamu tertarik tidak? Saya pertimbangkan, waduh ini sangat, ini peluang banget ini. Peluang ya. Kebetulan saya melihat teman-teman saya belum ada yang berprofesi sebagai pemandu selam. Kenapa tidak saya memajukan? Jadi saya berusaha, pada saat itu saya masih one star ya. Jadi ada juga asosiasi selam yang bernama ADSI.
Oke, saya crossover ke ADSA. Mhm. Di situ saya mencoba sampai awalnya saya mencoba cuma sampai advance. Ya, dengan modal Dapat advance. itu dapat. Iya. Nah, Oh, saya oke. kemudian dengan modal advance berangkatlah saya ke Raja Ampat. Terus kontaknya masih dengan rekomendasi teman tadi itu? dengan masih. Ya. Oke. Itu di mana pertamanya Raja Ampat? Pertamanya saya di Doberai Eko Resort. Doberai Eko Resort. Awalnya pertama kali ke Raja Ampat, jadi saya kan berangkat sendiri. Mhm. Ya itulah gunanya pertemanan. Saya mencoba mencari teman-teman saya yang ada di Iya, Sorong. iya. Saya kontak, saya mau ke Sorong nih, saya mau ke Raja Ampat. Iya, iya. Kamu bisa kasih tahu tidak Aha. bagaimana jalur-jalur ke Ini sana? teman-teman alumni atau teman-teman Teman-teman alumni? Teman-teman Oke. alumni. Saya play via email dulu. Via email, oke. Reply kepada ownernya, Hmm. terus dia balas, oke kalau kamu tertarik silahkan datang. Hmm. Kami akan berikan kamu tiket pesawat. Oh ya? Ya. Oke. Kami berikan tiket pesawat, kamu tinggal ke Sorong dan step-stepnya Sorong. Setelah dari Sorong kamu ke Pelabuhan Feri. Hmm. Pelabuhan Feri kamu akan nyebrang ke Waisai, nanti kami jemput di Waisai. Wow. Mau langsung mau pulang? Saya seperti terkesima. Terkesima? Iya. Pada apanya ini? Pada apanya? Alamnya. Oh, oke. Wow, Mhm. wow. Ini daratannya begini, Mhm. permukaannya tampak Mhm. seperti ini, Mhm. bagaimana isi lautnya ya. Penasaran ini semakin besar itu. Oke, Iki kan sering nyelam di sekitar Makassar nih, di Selat Makassar, di Pulau Baralopo dan sekitarnya, atau di pulau-pulau Spermonde itu. Apa yang berbeda sekali antara Raja Ampat perairannya dan yang sebelum-sebelum kayak di Makassar itu? Menurut Iki ini. Pertama mungkin mengenai habitatnya ya, terumbu karangnya. Terumbu karang di Raja Ampat meskipun ada beberapa yang rusak, tapi sangat subur apa gitu ya. Oke. Ya. Sangat banyak, sangat bervariasi, benar-benar sangat berwarna, full, karang keras. Betulkah spesies-spesies kayak ikan Napoleon atau kerapu itu besar-besar ya? Iya. Dan ini pertama kali saya menggeluti sebagai pemandu selam. Dan otomatis saya bertanya-tanya nih, ini saya harus bikin seperti bagaimana? Banyak trial dan error. Ada beberapa trial dan error. Iya, selama menghandle tamu itu atau apa? Awalnya. Oke. Awalnya karena saya datang sendiri, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang memberitahu tempat menyelam di mana, bagaimana menangani tamu, bagaimana berkomunikasi dengan tamu dengan modal bahasa Inggris sangat pas-pasan. Oke. Terus bagaimana menghadapi apa kiat-kiat apa yang sudah dilakukan? Banyak trial dan error. Saya bawa tamu, terus saya turun. Saya kebetulan kan motores yang bawa speedboat itu orang lokal, jadi kurang lebih tahu lah gimana tempat lokasi menyelam. Dan saya yang sama sekali tidak tahu lokasi menyelam dan harus menghandle karakter di dalamnya juga pasti ini kan. Harus menghandle tamu bule. Itu yang sangat itu kan nyelam itu kan harus ada badi ya. Maksudnya badinya ya kalau berdua sama bulenya. Kalau di mitra lokal misalnya penyelam guide lokal ada bareng juga. Awalnya karena belum pada saat itu awalnya tidak ada, jadi saya cuma langsung memberanikan diri menghandle tamu. Maka saya bawalah tamu itu di tempat menyelam. Saya turun menyelam dalam air, saya masih bingung. Saya tidak tahu mau bikin apa. Oh ya? Iya. Ya, walaupun saya punya pengetahuan penyelaman, tapi pada saat itu saya benar-benar seperti bingung. Iya, kehilangan inisiatif begitu. Iya. Kan mendampingi aja kan, tidak ada yang lain kecuali. Iya, mendampingi, tapi sebenarnya seorang pemandu selam bukan cuma sekedar mendampingi. Oke. Ada yang kita bilang underwater service. Oke. Dan pada saat itu penyelaman bagi saya itu penyelaman yang bermasalah. Oke, kalau kemudian itu katakanlah agak-agak gimana gitu di bawah air, ada kesan tidak siap atau apa, pernah dapat komplain tidak dari tamu? Iya. Pernah? Iya. Itu waktu pertama atau kapan? Awal. Belum kuasai. Didn't really know ya. Iya. Oke. Saya masih baru di sini. Oh, oke. Dan akhirnya
akhirnya kami kembalilah ke resort. Ya, next sampainya di resort saya langsung bertemu dengan owner. Saya ceritakan apa yang telah terjadi dan saya mencoba untuk memberikan solusi bagaimana jika ownernya mengambil satu orang lokal untuk memperkenalkan saya beberapa dari sahib di Raja Ampat. Tahun berapa itu? 2013. Oh, berarti awal-awal ya. Awal-awal. Oke. Nah, kalau punya pengalaman menyelam dengan banyak orang, latar belakang budaya apa kayak gitu-gitu, yang paling ekstrim itu pengalaman buruknya apa? Yang paling ekstrim mungkin ketika tamu shoot up tiba-tiba. Ada yang kayak gitu? Ada. Pendamping yang harus Tahan. menahannya. Oke. Kami harus ditangkap. Kita harus pegang dia, kita harus lihat matanya, berusaha berkomunikasi dengan dia untuk tenang. Eki pernah lakukan itu? Iya. Hai, laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Terus tidak ada semacam penjajakan di awal, kemudian informasi bahwa ini risikonya gini? Pada saat itu memang karena saya belajar dari pengalaman, jadi perlahan-lahan kemampuan guiding saya itu dari yang dasar naik ke atas. Oke, menarik. Saya ingin memberi penegasan ke kawan-kawan semua bahwa sebenarnya ini menarik ya dari sisi bagaimana belajar dari pengalamannya Eki sebagai diver, sebagai yang juga mengaku antusias begitu ya kalau urus terumbu karang atau ekosistem laut termasuk penyelaman wisata. Nah, kalau kemudian ini sudah dijalani 7 tahun ya? Lebih 7 tahun. Apa lagi yang menjadi rencananya Eki setelah itu? Atau begini, sudah berapa resort yang ditangani sejauh ini? Beberapa itu saya sempat di Kordiris, terus Papa Paradise dan Misol. Sudah 4. Nah, 4 ini pasti beda-beda ya, dia punya karakteristik tempatnya dan ownernya dan segala macam. Secara umum, apa ini memang lahan menjanjikan untuk anak-anak kelautan atau siapapun yang ingin menjadi guide untuk bisa dari sisi pemenuhan hak-hak profesionalnya, kemudian kenyamanannya. Wah, sangat menjanjikan. Oh ya? Iya. Oke. Kesempatan untuk menjadi seorang pemandu selam terus akan terbuka luas. Walaupun sebenarnya sudah ada pemandu selam sebelumnya, tapi resort akan terus ada, kapal-kapal pesiar akan tetap ada, dan regenerasi pemandu selam itu tetap ada. Baik, sahabat sekalian, mungkin untuk sementara itu dulu wawancaranya. Ini dalam rangka mengasah cara kami untuk mengorek pengalaman, mengambil inspirasi dari kawan-kawan seperti Iki. Jadi beliau alumni Ilmu Kelautan Unhas angkatan 99 dan memilih profesi sebagai penyelam untuk profesionalismenya, dan kita patut berbangga bahwa komitmennya untuk bekerja di ranah kelautan juga masih sangat kuat. Dan kepada sahabat sekalian, ini juga inspirasi bagi Anda yang tertarik untuk seperti ini, silakan kontak dia atau minta advice atau arahan bagaimana menjalani ini. Di berikutnya kita akan coba wawancara lagi dia untuk hal-hal yang berkaitan dengan keteknikan ya di dalam air, dan saya kira ini perlu juga untuk kita korek. Dan yang kedua, mungkin nanti kita akan coba tanyakan bagaimana manajemen bisnisnya, karena ini menarik. Misalnya ya kalau ada pelajaran kayak di Raja Ampat, gimana kalau ini kita bisa adopsi juga untuk kayak di Sulsel ya, ada Poposang, ada Selat Makassar, ada Laut Flores, ada Takabumi, dan ada banyak pulau-pulau di sana. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Om Iki, thank you.